Pernahkah kamu merasa setiap kali menceritakan kesulitanmu kepada banyak orang, masalah itu justru terasa semakin berat? Tidak semua orang yang mendengar benar-benar peduli. Tidak semua yang bertanya benar-benar ingin membantu. Sebagian hanya ingin tahu. Sebagian lagi diam-diam membandingkan. Dan ada juga yang tanpa sadar memperkeruh keadaan dengan opini yang tidak kamu butuhkan. Di era ketika segala hal mudah dibagikan, kesulitan seringkali menjadi konsumsi publik. Padahal tidak semua beban perlu saksi, dan tidak semua luka perlu diumumkan. Video ini bukan tentang memendam semuanya sendirian. Bukan juga tentang berpura-pura kuat. Ini tentang memahami mengapa sebisa mungkin kita perlu menyembunyikan kesulitan. Menjaga batas, menjaga energi, dan menjaga martabat diri. Tentang memilih dengan bijak kepada siapa kita bersandar, dan kapan kita cukup diam. Jika kamu pernah merasa menyesal setelah terlalu terbuka, atau merasa hatimu makin lelah karena terlalu banyak yang ikut campur, mungkin pembahasan ini akan relevan untukmu. Tonton sampai selesai, karena ada perbedaan besar antara menyembunyikan kesulitan dan kehilangan arah dalam menghadapinya. Yang pertama, karena tidak semua orang sedih saat kamu sedih. Tidak semua orang ikut merasa sedih saat kamu sedang berada dalam kesulitan. Ketika kamu bercerita, mungkin mereka mendengarkan, mereka mengangguk, mereka berkata, "Sabar ya." Tapi setelah itu, hidup mereka tetap berjalan seperti biasa. Sementara kamu masih harus menghadapi beban yang sama. Bahkan, kadang dengan tambahan rasa kecewa. Lebih dari itu, tidak semua orang yang bertanya benar-benar ingin membantu. Ada yang hanya ingin tahu, ada yang penasaran, ada yang tanpa sadar membandingkan hidupnya dengan hidupmu. Dan dalam beberapa situasi, ada pula yang justru merasa lebih baik ketika melihat kamu sedang tidak baik-baik saja. Inilah mengapa kesulitan bukan sesuatu yang bisa dibagikan sembarangan. Semakin banyak orang tahu tentang titik terlemahmu, semakin banyak pula kemungkinan opini yang masuk. Sebagian mungkin tulus, tetapi sebagian lainnya bisa melukai tanpa mereka sadari. Nasihat yang tidak diminta, komentar yang tidak perlu, atau penilaian yang membuatmu mempertanyakan diri sendiri. Padahal saat kita sedang berada di masa sulit, yang paling kita butuhkan adalah ketenangan, bukan kebisingan. Menjaga kesulitan bukan berarti menutup diri sepenuhnya. Ini tentang kesadaran bahwa tidak semua orang layak menjadi ruang aman. Ada batas antara berbagi dan membuka seluruh isi hidup. Ada perbedaan antara mencari solusi dan mencari simpati. Seringkali, semakin luas kita bercerita, semakin rumit perasaan kita sendiri. Kita mulai memikirkan bagaimana orang melihat kita. Kita khawatir tentang penilaian mereka. Kita merasa perlu menjelaskan terlalu banyak. Tanpa sadar, energi kita terkuras bukan hanya karena masalah, tetapi karena reaksi orang lain terhadap masalah itu. Sebisa mungkin, jaga kesulitanmu tetap dalam lingkaran yang tepat, karena martabat diri juga dibentuk dari bagaimana kita mengelola cerita hidup kita. Tidak semua yang berat harus diumumkan, tidak semua yang menyakitkan harus memiliki penonton. Terkadang kekuatan bukan tentang siapa yang tahu kamu sedang berjuang, tapi tentang bagaimana kamu tetap berdiri meski hanya sedikit orang yang benar-benar mengerti. Yang kedua, karena terlalu sering mengeluh, bisa mengurangi wibawa diri. Ada hal lain yang jarang kita sadari ketika terlalu sering menceritakan kesulitan. Perlahan, wibawa diri bisa berkurang. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak pantas didengar, tetapi karena citra yang terbentuk di mata orang lain seringkali ditentukan oleh apa yang paling sering mereka lihat dan dengar dari kita. Jika yang terus muncul adalah keluhan,
cerita tentang tekanan, tentang masalah yang tak ada habisnya, orang akan mulai mengidentikan kita dengan beban itu. Mereka tidak lagi melihat keteguhan kita, mereka lebih mengingat rapuhnya. Padahal setiap orang pasti punya kesulitan, hanya saja tidak semua orang menjadikannya identitas. Terlalu terbuka tentang setiap masalah juga bisa membuat batas personal menjadi kabur. Orang merasa bebas memberi opini. Bahkan ketika kita tidak memintanya, mereka merasa berhak menilai keputusan kita. Karena merasa tahu seluruh cerita. Di titik itu, kita bukan hanya berbagi kesulitan, kita sedang memberikan akses terlalu luas terhadap kehidupan pribadi. Ada perbedaan antara jujur dan tanpa batas. Ada perbedaan antara terbuka dan kehilangan kendali atas cerita diri sendiri. Menjaga kesulitan dengan bijak justru menunjukkan kedewasaan. Itu tanda bahwa kita mampu mengelola emosi sebelum membagikannya. Bahwa kita tidak reaktif. Bahwa kita tidak menjadikan setiap badai sebagai pengumuman. Diam yang terukur seringkali lebih kuat daripada keluhan yang berulang. Ketika seseorang jarang mengeluh, setiap ucapannya akan lebih dihargai. Setiap ceritanya didengar dengan lebih serius. Ada bobot dalam kehadirannya. Wibawa bukan dibangun dari kesempurnaan. Wibawa dibangun dari cara kita bersikap saat keadaan tidak sempurna. Sebisa mungkin jaga kesulitanmu agar tidak menjadi label. Biarkan orang mengenalmu karena ketenangan dan keteguhanmu, bukan karena panjangnya daftar masalah yang kamu ceritakan. Yang ketiga yaitu mengadu. Itu adalah salah satu hak, tapi tempatnya harus benar. Setiap manusia punya batas. Ada saatnya hati terasa penuh, pikiran terasa berat, dan kita ingin sekali berbicara agar beban terasa lebih ringan. Mengadu adalah hal yang manusiawi, itu bukan kelemahan. Namun yang sering menjadi masalah bukanlah keinginan untuk mengadu, melainkan kepada siapa kita mengadukannya. Ketika kesulitan dibagikan kepada orang yang salah, harapan kita seringkali tidak sejalan dengan kenyataan. Kita berharap dimengerti, tetapi yang datang justru penilaian. Kita berharap dikuatkan, tetapi yang muncul malah perbandingan. Tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menerima cerita berat. Tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk menjaga rahasia. Dan tidak semua orang mampu memberikan respons yang menenangkan. Karena itu memilih tempat bersandar adalah bentuk kebijaksanaan. Ada kalanya kita hanya butuh didengar tanpa dihakimi. Ada kalanya kita butuh nasihat yang jernih, bukan sekadar simpati. Dan ada kalanya yang paling kita butuhkan justru bukan suara manusia, melainkan ketenangan dalam diri sendiri. Mengadu kepada orang yang tepat bisa menjadi solusi. Mengadu kepada orang yang salah bisa menjadi masalah baru. Semakin besar kesulitan, semakin selektif seharusnya kita berbagi. Bukan karena kita menutup diri, tetapi karena kita menghargai kondisi hati kita yang sedang tidak stabil. Saat hati sedang rapuh, ia mudah dipengaruhi. Opini yang seharusnya biasa saja bisa terasa menyakitkan. Kalimat yang mungkin tidak bermaksud buruk bisa membekas terlalu dalam. Itulah sebabnya, menjaga kesulitan tetap dalam ruang yang aman adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Berbagi itu perlu, tapi berbagi tanpa pertimbangan bisa membuat kita kehilangan arah. Kedewasaan bukan berarti memendam semuanya. Kedewasaan adalah tahu kapan berbicara dan tahu kapan cukup diam. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya orang yang tahu tentang kesulitanmu yang membuatmu kuat, tetapi kebijaksanaan dalam memilih kepada siapa kamu bersandar. Yang keempat, karena menyembunyikan luka itu, termasuk melatih kekuatan hati. Ada kekuatan yang tidak terlihat dari luar,
Kekuatan yang tumbuh justru ketika kita tidak mengumumkan setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Saat kita memilih untuk tidak langsung bercerita kepada banyak orang, kita sedang melatih sesuatu di dalam diri, ketahanan. Kesulitan pada dasarnya adalah ujian, dan setiap ujian selalu membawa dua kemungkinan: membuat kita rapuh, atau membuat kita lebih matang. Cara kita meresponsnya yang menentukan. Ketika kita tidak terburu-buru mengeluh, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berpikir lebih jernih. Kita belajar menenangkan emosi sebelum membagikannya. Kita belajar mengurai masalah secara perlahan, bukan sekadar meluapkannya. Diam yang bijak bukan berarti menekan perasaan. Diam yang bijak adalah memberi waktu pada diri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seringkali saat kesulitan baru datang, emosi kita masih terlalu penuh. Jika di fase itu kita langsung membuka semuanya kepada banyak orang, yang keluar bukan solusi, melainkan luapan. Namun ketika kita menahannya sejenak, mengolahnya, dan menenangkan diri, perspektif kita berubah. Yang tadinya terasa seperti akhir dari segalanya, perlahan terlihat sebagai proses. Disitulah kekuatan hati terbentuk. Orang yang tidak mudah mengumbar kesulitan biasanya memiliki kontrol diri yang lebih kuat. Ia tidak reaktif. Ia tidak mudah terbawa arus emosi. Ia memberi jeda antara rasa dan keputusan. Dan jeda itu sangat berharga, karena dalam jeda itulah kebijaksanaan tumbuh. Menyembunyikan luka dengan cara yang sehat juga melatih kemandirian emosional. Kita tidak selalu bergantung pada respons orang lain untuk merasa lebih baik. Kita tidak menggantungkan ketenangan pada validasi luar. Kita belajar berdiri lebih stabil. Bukan berarti kita tidak pernah lelah. Bukan berarti kita tidak pernah merasa hancur. Tapi kita memilih untuk membangun diri secara diam-diam, tanpa perlu penonton. Dan seringkali, kekuatan yang dibangun dalam sunyi justru menjadi yang paling kokoh. Yang kelima, karena tidak semua orang layak tahu versi rapuhmu. Ada satu hal yang sering dilupakan ketika kita sedang berada dalam kesulitan. Tidak semua orang layak melihat versi paling rapuh dari diri kita. Setiap orang memiliki sisi lemah, dan itu wajar. Namun sisi lemah bukan untuk dipertontonkan kepada siapa saja. Ia adalah bagian pribadi yang perlu dijaga dengan hati-hati. Ketika terlalu banyak orang mengetahui titik terendah kita, kita sedang menyerahkan kendali atas cerita hidup kita. Mereka mulai membentuk opini. Mereka mulai menyusun gambaran tentang diri kita berdasarkan satu fase yang mungkin hanya sementara. Padahal kesulitan bukan identitas. Ia hanya bagian dari perjalanan. Masalahnya, tidak semua orang memandangnya seperti itu. Ada yang tanpa sadar mulai meremehkan. Ada yang mulai meragukan kemampuan kita. Ada pula yang menjadikan kelemahan itu sebagai bahan pembicaraan di tempat lain. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk menjaga cerita orang lain. Menjadi selektif bukan berarti sombong. Menjaga privasi bukan berarti tidak percaya pada siapapun. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Versi rapuhmu adalah ruang yang sensitif. Ia membutuhkan lingkungan yang aman, bukan keramaian. Ia membutuhkan ketenangan, bukan sorotan. Semakin tinggi nilai sesuatu, semakin ketat penjagaannya. Dan harga diri adalah sesuatu yang bernilai tinggi. Ketika kamu mampu menahan diri untuk tidak menceritakan semuanya, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu memahami batas. Kamu tidak membiarkan emosi sesaat menentukan siapa saja yang boleh masuk ke ruang pribadimu. Kedewasaan terlihat dari kemampuan menjaga apa yang tidak perlu diketahui publik. Karena pada akhirnya, tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu adalah penonton yang tepat untuk setiap bab cerita. Beberapa cukup melihat hasilnya, tanpa perlu mengetahui seluruh prosesnya. Dan itu bukan kepalsuan, itu adalah kebijaksanaan.
keenam yaitu mengurangi drama dan menjaga energi. Ada kesulitan yang sebenarnya bisa selesai dengan tenang, namun menjadi rumit karena terlalu banyak suara yang ikut masuk. Semakin banyak orang tahu tentang masalah kita, semakin banyak pula sudut pandang yang bermunculan. Ada yang menyarankan ini, ada yang menyarankan itu, ada yang membela, ada yang mengkritik. Tanpa sadar, fokus kita bergeser, bukan lagi pada solusi, tetapi pada reaksi. Dan disitulah energi mulai terkuras. Setiap opini membutuhkan respons, setiap komentar memancing pikiran. Bahkan ketika kita memilih diam, pikiran tetap bekerja memproses apa yang orang katakan tentang kita. Padahal saat berada dalam kesulitan, energi adalah hal yang sangat berharga. Kita membutuhkannya untuk berpikir jernih. Kita membutuhkannya untuk tetap stabil. Kita membutuhkannya untuk bangkit. Namun ketika masalah sudah menjadi konsumsi banyak orang, ketenangan itu sulit dijaga. Sedikit-sedikit muncul dorongan untuk menjelaskan. Sedikit-sedikit muncul keinginan untuk meluruskan. Lama-lama kita bukan lagi menyelesaikan masalah. Kita sibuk mengelola persepsi. Inilah mengapa menyembunyikan kesulitan seringkali bukan soal gengsi, melainkan soal efisiensi emosi. Tidak semua hal perlu klarifikasi, tidak semua situasi perlu diumumkan perkembangannya. Ada kekuatan dalam kesunyian yang terjaga, ada ketenangan dalam ruang yang tidak ramai oleh komentar. Semakin sedikit orang yang terlibat, semakin kecil kemungkinan drama berkembang. Dan semakin kecil drama, semakin besar peluang masalah selesai dengan sederhana. Hidup sudah cukup kompleks tanpa tambahan kebisingan yang tidak perlu. Menjaga kesulitan dalam lingkaran yang sempit bukan berarti menutup diri dari dunia. Itu berarti kamu sedang melindungi energi, menjaga fokus, dan memberi dirimu kesempatan untuk menyelesaikan semuanya dengan kepala yang tetap dingin. Karena tidak semua pertempuran harus disaksikan banyak orang. Beberapa cukup dimenangkan dalam diam. Yang ketujuh yaitu menyembunyikan kesulitan bukan berarti harus sendirian. Menyembunyikan kesulitan bukan berarti memikul semuanya sendirian. Ada perbedaan besar antara menjaga martabat dan mengisolasi diri. Kita tetap manusia, kita tetap punya batas. Ada saatnya beban terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dan di titik itu, meminta bantuan bukanlah kelemahan, itu kebijaksanaan. Yang perlu dijaga bukanlah sikap seperti tidak butuh siapapun. Yang perlu dijaga adalah ketepatan dalam memilih siapa yang benar-benar pantas tahu. Ada orang-orang yang memang layak menjadi ruang aman. Mereka tidak menghakimi, tidak menyebarkan, tidak memperkeruh. Mereka mendengar dengan tenang dan berbicara dengan pertimbangan. Berbagi kepada satu orang yang tepat jauh lebih menenangkan daripada bercerita kepada banyak orang yang belum tentu memahami. Kadang kita hanya butuh satu percakapan yang jujur, satu nasihat yang tulus, satu dukungan yang tidak berlebihan, dan itu sudah cukup. Menyembunyikan kesulitan adalah tentang mengurangi kebisingan, bukan menutup pintu sepenuhnya. Tentang menjaga kehormatan diri, bukan memaksakan diri terlihat kuat setiap saat. Karena kekuatan yang sehat bukanlah kekuatan yang menyangkal rasa lelah. Kekuatan yang sehat adalah yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus bersandar. Pada akhirnya, tidak semua luka perlu diumumkan. Tidak semua beban perlu diketahui banyak orang. Sebisa mungkin, jaga kesulitanmu tetap dalam ruang yang tepat. Rawat ia dengan bijak, selesaikan dengan tenang. Dan jika memang perlu bantuan, pilihlah dengan hati-hati. Karena yang membuatmu kuat bukanlah seberapa banyak orang tahu tentang perjuanganmu, melainkan seberapa bijak kamu mengelola perjuangan itu sendiri. Pada akhirnya, setiap kesulitan yang datang
tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa Dia mengetahuinya. Tidak ada beban yang terasa berat tanpa Dia mengukurnya dengan tepat. Jika kamu memilih untuk menyembunyikan kesulitanmu dari banyak manusia, pastikan kamu tidak pernah menyembunyikannya dari Allah. Karena manusia bisa salah paham, manusia bisa salah menilai, manusia bisa lelah mendengar, tetapi Allah tidak pernah. Ada ketenangan yang berbeda ketika kita mengadu kepadanya. Tidak perlu menyusun kata yang sempurna, tidak perlu menjaga citra, tidak perlu takut dihakimi. Dalam doa yang sunyi, dalam sujud yang lama, kita boleh menjadi selemah-lemahnya, dan justru di sanalah kekuatan itu tumbuh. Menyembunyikan kesulitan bukan berarti memendam luka sendirian. Itu berarti memilih tempat bersandar yang paling aman. Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Dia yang membolak-balikan hati, Dia pula yang mampu menenangkan hati. Maka jika hari ini kamu sedang menahan sesuatu dalam diam, jangan merasa sendirian. Bisa jadi Allah sedang mendidikmu untuk lebih dekat. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajatmu melalui kesabaran yang tidak banyak diketahui orang. Biarlah manusia melihat ketenanganmu. Biarlah Allah yang mengetahui perjuanganmu. Dan percayalah, apapun yang kamu jaga, karena ingin menjaga kehormatan diri di hadapannya, tidak akan pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, bukan manusia yang menjadi sandaran utama kita, tetapi Allah tempat terbaik untuk mengadu dan berharap.